Mengenai gambar potongan, ya ada beberapa jenis gambar potongan yang biasa digunakan di dalam gambar teknik. Ya, jenis tersebut adalah satu full section atau potongan penuh, kemudian offset section, potongan berjenjang, ya, kemudian half section atau potongan separuh atau seperempat, ya. Kemudian ada juga broken out section, ya, pemotongan atau gambar potongan yang digunakan atau dilakukan dengan cara mengambil sebagian, ya, atau dengan cara memecahkan sebagian dari objek sehingga fitur yang ada di bagian dalam dari pecahan itu yang diperlihatkan, itu broken out section. Kemudian dari revolve section, ya, revolve section itu section menunjukkan potongan dari penampang yang kemudian diletakkan di tempatnya, hanya diputar saja, itu revolve section. Kemudian ada juga remove section, ini hampir sama dengan revolve section, tetapi peletakan gambar potongannya itu dilakukan di luar dari gambar objek. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail. Yang pertama kita bahas gambar full section. Ya. Gambar full section dibuat dengan melewatkan bidang potong yang lurus utuh melalui bagian tersebut. Ya, jadi di sini pada gambar full section bidang potongnya itu satu bidang yang utuh. Misalkan contoh seperti ini adalah objeknya. Kemudian kita punya gambar pandangan untuk multi view dari objek tersebut seperti ini. Ya. Ini pandangan atas dan ini pandangan bawah, depan. Ya. Pandangan depan, ini pandangan dari atas. Ya. Oke, kita lihat di sini ada bagian yang tidak tampak atau ada fitur-fitur yang terhalang, sehingga dari depan tidak terlihat. Oke. Nah, kemudian objek ini kita potong dengan sebuah bidang potong yang utuh. Ya, satu bidang potong yang utuh. Sehingga kemudian kita dapatkan bentuk seperti ini. Ya. Oke, sehingga kalau kita lihat ini ada bidang potongnya, ya, garis bidang potong. Ya. Kemudian kita lihat dari sini sehingga harusnya ada tanda panah ke sini, ada tanda panah ke sini. Ini ada sedikit kekurangan. Oke, nah kemudian bagian bawah ini yang tadinya garis terhalang sekarang menjadi garis tampak. Ya. Nah kemudian ada bidang-bidang yang merupakan hasil pemotongan, di sini diberikan arsiran. Ini adalah gambar full section atau potongan penuh. Kemudian gambar offset section atau saya sebut dengan gambar potongan berjenjang. Ya. Nah, gambar ini dibuat dengan melewatkan bidang potong yang ditekuk utuh melalui bagian tersebut. Jadi bidang potongnya itu memiliki dua tingkatan atau dua level yang ditekuk utuh. Ditekuk utuh maksudnya tekukan yang dilakukan itu membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Ya, seperti ini misalnya, ini adalah objeknya. Kemudian kalau kita lihat dari atas dan kita lihat dari depan akan tampak seperti ini. Ini pandangan depannya, ini pandangan atasnya. Ya, ada bagian-bagian fitur-fitur yang tidak tampak secara langsung dari arah depan, ya, sehingga hanya terlihat sebagai garis terhalang. Oke, kita perhatikan di sini bahwa fitur yang ini dengan fitur ini tidak berada dalam satu bidang. Ya. Nah, kalau kita ingin memperlihatkan
gambar potongan dari fitur-fitur ini tidak mungkin dengan menggunakan satu bidang utuh. Ya. Nah, oleh karena itu kita gunakan bidang potong yang ditekuk meskipun utuh. Ya, nah seperti ini. Jadi ada tekukan-tekukan yang membentuk sudut siku-siku. Ya. Jadi ini bidang ini tegak lurus terhadap bidang ini, tidak lurus terhadap bidang ini, dan tegak lurus terhadap bidang ini. Ya. Jadi ini yang disebut dengan offset section yang berjenjang. Oke. Nah, fungsinya apa? Ini untuk mengejar fitur-fitur yang tidak tampak agar menghasilkan pemotongan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari atas ini, ya tentu kalau kita gunakan bidang potong yang penuh, utuh, ya mungkin hanya bisa satu. Kalau diletakkan di sini hanya lingkaran yang besar ini saja, atau kalau diletakkan di sini hanya lingkaran yang kecil ini saja, atau kalau diletakkan di sini ya hanya bentuk yang ini yang akan tampak. Kemudian ada bagian yang terpotong di sini yang akan tampak, tetapi tidak tepat di garis simetrinya. Nah, oleh karena itu kita buat dengan menggunakan offset section atau potongan berjenjang. Bidang potongnya ditekuk utuh sehingga bisa melewati sini, kemudian ditekuk ke sini, melewati ini, ditekuk lagi, kemudian ditekuk lagi melewati ini. Ini yang dilakukan dengan bidang tekuk ini. Oke, seperti ini. Sehingga kalau kita potong hasilnya begini. Ya. Nah, pada gambar potongan ini kita buatkan gambar garis bidang potongnya seperti ini. Ya. Nah, pada bidang yang ditekuk ini juga digambarkan dan ini dibuat dengan garis tebal. Ya, meskipun setelahnya digunakan garis tipis. Ini ke sini tipis, tapi di tempat penekukan atau dilakukan tekukan, ini menggunakan garis tebal. Kemudian dilanjutkan dengan garis tipis lagi, sampai di sini menggunakan garis tebal lagi. Ya. Di tempat-tempat bidang potong itu ditekuk, ya, diberikan tanda tekukan dengan memberikan garis yang tebal. Ya. Nah, dengan bidang potong seperti ini, maka fitur-fitur yang ada di dalam objek menjadi kelihatan. Ya, yang tadinya garis putus-putus atau garis terhalang menjadi garis tampak. Nah, tapi ada bidang-bidang yang kemudian menjadi bidang potongan, ya, sehingga perlu kita berikan arsiran. Nah, untuk gambar offset section, ya, meskipun di sini ada bidang limit elemen, ya, bidang limit elemen kalau kita lihat dari arah depan, ya, ini akan seolah-olah membentuk garis. Ya. Kalau pada objek yang sesungguhnya, tentu kita harus gambarkan ini sebagai finite element, sebagai limit elemen. Nah, tapi karena ini gambar potongan, ya, maka limit elemen ini menjadi tidak diperlihatkan. Ya, jadi kita tidak perlu menampilkan edge dari bidang potong. Ya. Kita tidak perlu menampilkan limited elemen pada bidang potong. Ya. Sehingga garis yang warna merah ini menjadi tidak ada. Ya. Ini untuk gambar offset section. Selanjutnya, nah, untuk perlakuan garis terhalang. Ya, garis terhalang pada gambar potongan biasanya dihilangkan. Jadi tidak disarankan membuat garis terhalang atau memunculkan garis terhalang pada gambar potongan. Ya, jadi kalau Anda membuat gambar proyeksi pada benda sesungguhnya, kemudian garis-garis terhalang itu Anda munculkan di dalam gambar. Nah, tetapi kalau gambar itu gambar potongan, maka garis terhalang
sebaiknya dihilangkan dari gambar potongan. Ya, misalkan seperti ini. Oke ya. Nah, misalkan kita potong. Ini bidang potongnya. Ya, di sini ada garis terhalang. Kalau kita lihat dari arah depan akan tidak terlihat gitu ya, karena ada di bagian belakang. Kemudian ketika ini kita potong, di sini ada bidang potong, garis bidang potongnya. Ya, maka kemudian fitur-fitur yang ada di sebelah sini akan terlihat. Ya. Oke, akan seperti ini. Ya, akan terlihat begini. Sehingga di dalam gambar pandangan depannya akan jadi seperti ini. Ya. Ini batas dari bidang terpotong, ya, atau permukaan yang terpotong. Ini juga. Ya, sehingga akan terlihat seperti ini. Nah, pertanyaannya di sini ada dua garis nih yang terhalang. Nah, apakah ini masih tetap perlu dimunculkan atau tidak? Ya, aturannya adalah sebaiknya dihilangkan. Ya. Oke, sehingga kita tidak perlu memunculkan garis terhalang di gambar potongan ini. Oke, kemudian berikutnya adalah gambar half section atau potongan setengah, ya, potong setengah atau potongan seperempat. Ya. Nah, gambar dibuat dengan melewatkan bidang potong di tengah objek dan membuang seperempatnya. Oke, jadi ini bidang potongnya tidak penuh, tidak keseluruhan dari objek, ya, tetapi hanya dilakukan bidang potong pada satu titik tertentu. Ya. Oke, misalnya objeknya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah gambar pandangan atas dan gambar pandangan depannya. Oke. Nah, di sini ada garis-garis yang terhalang, ya, karena ada di tengah-tengah benda, sehingga kalau ingin memperlihatkannya, kita bisa lakukan dengan gambar potongan. Nah, ini teknik yang agak berbeda, jadi kita tidak melakukan pemotongan secara utuh, ya, dipotong dari ujung sampai ke ujung, tetapi kita hanya potong seperempatnya, seperti ini misalnya. Oke. Nah, sehingga akan tampak seperti ini. Nah, di dalam gambarnya kita perlu munculkan di sini gambar garis bidang potong. Ya, garis bidang potongnya seperti ini, sama dengan bidang potong yang ini. Oke. Ya. Nah, kemudian kita lihat dari arah sini, sehingga tampak depannya akan terlihat seperti ini. Ya. Ini tampak depannya akan seperti ini. Jadi yang sebelah kanan ini tetap dibiarkan seperti apa adanya ketika tidak dilakukan pemotongan. Sedangkan yang sebelah kiri ini dilakukan pemotongan. Ya. Oke, sehingga kalau kita lihat hanya dari arah sini, ya, bidang yang ini tidak terlihat di dalam gambar. Ya. Juga tidak perlu memunculkan garis limit, ya. Garis limit elemen tidak perlu dimunculkan di dalam gambar pandangan depan ini. Nah, ya, kita cukup menggambarkan yang bidang ini yang tampak secara langsung karena bidangnya tegak lurus terhadap arah pandang kita. Nah, sehingga di bagian ini perlu kita berikan garis arsiran, ya, seperti ini. Oke, kemudian garis-garis terhalang juga kita hilangkan. Ya. Jadi garis terhalang kita hilangkan baik pada bagian yang kita potong, yang ada
bagian arsirannya ini, ya, maupun bidang yang sebelahnya yang tidak kita lakukan pemotongan.